The Wedding. Bab 3. Penulis Neng. Masa kini. Papa, piuk. Seorang gadis kecil berlari menuju sang ayah yang baru saja pulang bekerja. Tubuhnya terlihat begitu lelah. Namun setelah melihat putrinya sudah cantik dan wangi, seketika pria muda tersebut mengembangkan senyumannya, merentangkan kedua tangannya dan segera bersiap memeluk tubuh putrinya. Namun seketika tangannya terkulai lemah kala melihat wujud sosok cantik lainnya kini tengah berdiri di ujung tangga dengan tangan terlipat di dada. Sang putri mengerutkan keningnya heran kala melihat sang ayah urung untuk memeluk tubuh kecilnya. "Papa ndak mau peluk adek?" tanyanya dengan bingung. Sang ayah menggaruk kepalanya lalu tersenyum kecil. "Papa cuci tangan dulu ya, mandi dulu. Nanti papa peluk adek sampai adek tidur," ucapnya merasa tak enak hati. "Yah, padahal adek lindu." Sang gadis kecil mengangguk dengan raut kecewa. Namun netranya segera melihat sang ibu yang kini masih menatapnya dengan datar. "Papa juga rindu. Nanti ya, papa mandi dulu." Gadis kecil tersebut mengangguk, lalu kembali tersenyum ceria kala pengasuhnya kembali mengambil alih. Sang pria menatap lembut pada sang istri yang kini sudah berjalan menuju arah kamar mereka. Selalu saja begitu, sang istri sangat protektif terhadap anaknya. Selalu mengharuskan siapapun yang akan menyentuh putrinya diwajibkan harus mencuci tangan atau mandi terlebih dahulu, apalagi setelah mereka beraktivitas dari luar. "Kamu udah pulang, Yang?" "Tumben." Sang suami kini sudah duduk di atas ranjang sembari membuka bajunya dengan asal, bersiap melempar kemeja tersebut ke sembarang arah. Namun lagi-lagi tatapan bagai laser itu membuatnya segera sadar. Dengan pelan pria tersebut kembali memungut bajunya dan menyimpannya di keranjang cucian. Seperti biasa, hanya jawaban itu yang diberikan oleh sang istri. "Kamu masih sariawan, Yang?" Berusaha menggoda sang pria masih tersenyum jahil pada sang istri yang kini sudah mengulurkan handuk bersih padanya. Krik, krik. Tidak ada jawaban, hanya tatapan dingin seperti biasa, membuat sang suami berdecak kesal. "Bisa gak sih, Yang? Kamu kalau aku pulang kerja tuh disambut dengan manis gitu loh. Misal gini, 'Aduh suamiku yang ganteng, kamu sudah pulang? Mau makan dulu? Mau mandi dulu? Atau mau bawa dulu?' Kamu harusnya menyambutku dengan gitu, Yang." Mengerucutkan bibirnya berusaha merajuk. Siapa tahu kali ini protesannya bisa didengar sang istri. Dan sang istri tiba-tiba mendapatkan hidayah. "Sebaiknya kamu mandi dulu, Fauzan. Kuman yang kamu bawa ke rumah dari luar tidak baik untuk kesehatanku." Dengan nada tegas dan tampang datarnya, sang istri malah melempar handuk yang sedari tadi tidak disambut oleh sang suami. "Oh, oke." Seperti biasa, setelah mendapatkan tatapan laser dari sang istri, Fauzan hanya bisa mengangguk pasrah. Lalu ngacir menuju kamar mandi, meninggalkan sang istri yang kini tengah membuka lemari untuk menyiapkan pakaian gantinya. Satu kaos oblong, juga kolor gambar pisang kuning favoritnya, sang istri simpan di atas kasur. "Yang, hari ini aku lihat kamu pergi keluar dari kantor sama seorang pria. Dia siapa, Yang? Aku gak suka lihat kamu berjalan dan tersenyum sama cowok lain loh. Kamu masih ingat kan, Yang, apa pesan aku?" Fauzan membuka obrolannya saat mereka berada di meja makan. Kok cuman sih, Yang? Aku nanya, dia siapa?" Dengan kesal Fauzan berdecak. "Rekan kerja," jawabnya singkat dengan tangan masih asik menyuapkan makanannya. "Rekan kerja? Tapi kenapa kamu senyum sama dia? Manis banget lagi. Kamu senyum sama aku aja jarang, Yang. Coba kamu ingat-ingat lagi, kapan kamu terakhir senyum sama aku?" Mengerucutkan bibirnya. Rupanya pria itu masih kesal. "Yasmin, makan dengan benar." Mata sang istri melirik pada putrinya yang tengah berusaha makan sendiri, namun malah memainkan makanannya. Hingga kini tubuh dan wajahnya menjadi sangat kotor. "Yang, kamu jangan galak-galak sama anak sendiri.
Gak apa-apa, namanya juga belajar. Ya kan sayang? Fauzan membenahi makanan putrinya ke tengah piring. Renata hanya kembali terdiam, lalu melanjutkan makannya kembali. Papa, adek mau pipis. Rengekan manja dari sang anak terdengar, menginterupsi kegiatan makan kedua orang tuanya yang tengah kembali melanjutkan makan dengan hening. Sudah mama bilang, kalau lagi makan, jangan bicarakan hal-hal jorok Yasmin, itu tidak sopan. Luar biasa. Jika bersama putrinya Renata bisa berbicara sepanjang itu. Tidak apa-apa, biar papa antar. Fauzan berdiri, lalu memangku putrinya untuk dibawanya ke toilet. Didikan kita rupanya berbeda. Kamu terlalu banyak ikut campur, Fauzan. Suara istrinya menginterupsi, membuat Fauzan menghentikan langkahnya. Papa, mau pipis. Fauzan melirik pada sang anak yang kini wajahnya sudah memerah, berusaha menahan buang air kecil. Tanpa memperdulikan istrinya lagi, Fauzan tetap beranjak menuju kamar mandi, menunggui putrinya selesai buang air kecil, lalu membantunya membersihkan tubuh putrinya yang sudah belepotan. Bobo ya anak papa, papa sayang banget sama adek. Fauzan mengecup kening putrinya setelah selesai membacakan sebuah cerita padanya. Sang anak kini sudah anteng dalam tidurnya. Menatap putrinya lambat, selintas ingatan tentang seberapa sulitnya Renata ketika melahirkan Yasmin tiba-tiba saja terlintas. Malam itu malam yang sangat menakutkan baginya. Fauzan sangat takut kehilangan salah satu di antara mereka. Saat dokter bertanya tentang siapa yang harus diselamatkan, maka Fauzan dengan berat hati memilih istrinya dan memutuskan untuk melepaskan anak yang sedari lama dinantikannya. Ingatan itu datang lagi, membuat Fauzan selalu luruh ketika di hadapan istrinya. Tidak berani membangkang padanya, selalu menuruti semua keinginan dan perintahnya. Fauzan memang sangat mencintai istrinya, berbanding terbalik dengan sang istri yang bahkan sekalipun tidak pernah mengatakan cinta padanya. Hanya tatapan datar dan dingin saja yang dia suguhkan setiap harinya. Oke, mungkin pernikahan mereka terjadi karena sebuah kesalahan. Namun kadang Fauzan bertanya-tanya, kenapa ada hati sekeras istrinya? Sudah bertahun-tahun hidup bersama, namun tetap saja tidak mengubah apapun tentang perasaan Renata. Ya, dulu sekali, sebelum tahu jika Yasmin ada di perut sang istri, perpisahan memang sempat menjadi rencananya. Namun semuanya gagal karena adanya Yasmin di antara mereka. Menghela napas pelan, Fauzan bangkit dari ranjang putrinya, lalu berjalan meninggalkan kamar tersebut dengan perlahan. Terlihat di depan pintu, istrinya tengah melipat tangannya menatap Fauzan dengan tatapan seperti biasa. Datar. Yasmin sudah tidur? Sudah, Yang, kamu lain kali bisa kan? Jangan terlalu keras pada adek. Adek itu masih kecil, Yang. Dia perempuan. Gimana kalau dia trauma? Gimana kalau sudah besar, adek benci kita? Gimana kalau aku banyak pekerjaan? Wow, jawaban yang sungguh. Fauzan menatap kesal pada punggung istrinya yang kini sudah menjauh menuju ruang kerjanya. Menutup pintu tersebut hingga membuat Fauzan tidak lagi bisa melihatnya. Mendesah kesal, Fauzan akhirnya hanya bisa meninju udara. Sudah dibilang bukan? Istrinya itu tidak pernah mencintai Fauzan.